Oke, sudah terlihat ya screen saya di sini, teman-teman. Jadi sudah terlihat ya, teman-teman ya ini ya. Sudah Pak Satrio. Ya, monokala delay. Oke ya. Jadi saya akan cerita dulu, kemudian akan go through satu-satu gitu ya. Jadi workflow kita gitu ya di sebelah kiri ini ada apa namanya data source gitu ya. Data source-nya itu dalam bentuk Parquet ya. Jadi Parquet itu sebetulnya adalah semacam kayak text base juga gitu ya untuk penyimpanan data yang mungkin efisiensinya sekitar 5 sampai 8 kali dari normal CSV gitu ya. Dan itu tanpa compression ya. Jadi tanpa compression dia sekitar 5 sampai 8 kali lebih efisiensi gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di apa namanya contohnya ini data Parquet kita punya data itu ada date gitu ya, ada date, kemudian ada channel ya dan ada measure-nya gitu ya. Jadi channelnya di sini saya hanya ambil 3. Ini ada area barat ya, kemudian ada area tengah gitu ya dan area timur gitu ya. Terus kemudian ada measure-nya dan kemudian date order-nya itu mulai dari Januari 2021 sampai data kita itu sampai Agustus ya, sampai 2023 Agustus gitu ya datanya ya. Nah, kita akan forecast ya ini, kemudian forecastnya akan kita improve ya, ini hari itu yang akan kita lakukan. Nah, di luar itu kita punya juga data event yang kemarin gitu ya. Nah, coba data event yang saya kasih ke teman-teman kemarin tuh mohon dicek juga ya, kemungkinan karena itu langsung ambil dari internet mungkin ada beberapa yang double ya. Jadi misalnya di hari cutinya muncul, kemudian di hari apa namanya libur bersamanya juga muncul gitu ya. Jadi bisa di cleansing dulu ya. Ini saya sudah cleansing. Jadi ada event kalender isinya sama seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi ada apa namanya? Ada date ya, range date ya, yang kemudian dari range date-nya tersebut sudah kita apa namanya? flagging ya, mana yang hari libur, mana yang apa namanya special date ya, yang date kembar gitu ya, mana yang cuti bersama, seterusnya ya. Jadi ini udah kita flagging dan range kita ini dari 2021 Januari sampai 31 Desember 2025 gitu ya. Nah. Oke, selain itu kita juga punya data COVID ya, seperti yang kemarin ya, data COVID. Data COVID ini apa namanya? Ada COVID di apa? Di database COVID internasional atau startnya dari Maret ya. Jadi itu data kita dari Maret sampai datanya sampai Desember 2025 gitu ya. Dan ini sudah kita flagging seperti kemarin ya. Jadi sudah kita apa namanya flagging mana yang COVID, mana yang tidak dan seterusnya gitu ya. Ya ini sudah kita apa namanya sudah kita flagging juga. Oke. Nah, jadi flow-nya ya secara garis besar ini ada 3 gitu ya. Jadi flow yang pertama itu adalah kalau kita mau buat fully automated gitu ya. Jadi kita mau buat fully automated langsung jadi report. Nah, yang flow kedua dan ketiga ini sebetulnya adalah sama seperti yang pertama, hanya dipecah gitu ya. Jadi yang satu hanya dipakai untuk mempredik, kemudian dia juga kemudian mengenhance ya, atau dari prediktif kemudian enhancement-nya kita sebut sebenarnya preskriptif gitu ya. Kenapa preskriptif? Karena kita bisa main what if gitu ya dari event-eventnya ini gitu ya. Dan ini flow kedua ini resultnya langsung data. Jadi yang flow kedua ini resultnya hanya data. Ya dia langsung data apa namanya, ada tadi tanggal, ada kemudian measure kita, kemudian ada forecast based on profit, dan ada enhancement ya yang based on XGBoost gitu ya untuk 3 wilayah tadi ya. Jadi bentuknya hanya data. Dan flow yang ketiga ini, yang kotak ketiga ini adalah dia menghasilkan PDF ya. Jadi kita coba lihat dulu yang pertama ya, nah, resultnya seperti apa. Jadi di flow ini pokoknya saya buat flow gitu ya. Kemudian saya buat apa namanya di sini komponen ya, yang hasilnya adalah PDF report. Jadi seperti apa PDF reportnya? Ini saya taruhnya di desktop saya gitu ya. Namanya adalah forecast enhance result gitu ya. Jadi bentuknya adalah sebagai berikut. Ini resultnya.
dari flow yang pertama. Jadi kita mau buat seperti ini. Jadi reportnya kita bagi-bagi berdasarkan areanya, ya. Kemudian ini adalah resultnya, di mana yang biru ini adalah measure-nya atau data actual, yang hijau adalah data forecast-nya, dan yang kuning ini adalah data enhancement dari forecast-nya. Jadi kalau kita lihat goal-nya di sini sebetulnya kita membuat laporan ya mengenai forecast, yang biru adalah actual-nya, yang kuning dan hijau ini sebenarnya adalah forecast-nya ya. Dan di sini kalau kita lihat yang kuning ya, ini mencoba memperbaiki hasil yang hijau gitu ya. Jadi case-nya yang kuning ini lebih mengikuti polanya yang biru gitu ya. Seperti itu, terus kemudian apa namanya, dan kita punya result-nya ya, atau kita sebut R-square, tapi R-square ini hanya dari training testingnya ya, belum dari real forecast-nya gitu ya. Nah, ini udah combine, training testing kita combine, jadi contohnya misalnya yang profit ya, ini, oh ini namanya belum saya ganti ya, masih expiring, nanti harus kita ganti ini namanya, jadi apa namanya, jadi forecast ya. Oke, jadi ini satu, ini adalah apa namanya, aslinya dari profit 0,85, begitu jadi exibus gitu ya, dari exibus dia improve jadi 0,93 ya. Untuk area tengah dia dari 0,92 improve ke 0,96, artinya dari 92% ke 96% ya. R-square-nya kemudian di sini dari 78, 79 menjadi 96. Jadi itu perbaikan yang kita maksud ya. Ini harusnya udah diganti, coba saya ulang lagi sedikit. Oke, nah gimana sih cara kerja kita gitu ya untuk kemudian kita menghasilkan report ini gitu ya, apa yang kita apa namanya yang kita lakukan gitu ya. Ini reportnya kita kemas ya, pembuatannya dalam bentuk komponen ya. Jadi komponen, teman-teman kalau ingat yang ada komponen, ada workflow. Jadi kalau kita punya misalnya contoh ya, saya punya workflow ini mau saya bungkus gitu ya, saya bisa buat ini menjadi metanode atau menjadi komponen ya. Nanti kita lihat apa kelebihannya kalau jadi komponen, apa kalau metanode gitu ya. Jadi di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah karena tadi dari data kita lihat ya areanya ya, jadi channel kita ya atau channel report kita tuh ada 3 area, dan setiap area itu berarti harus di forecast terpisah gitu ya, karena masing-masing area punya karakteristik yang berbeda. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan looping ya, kita melakukan loopingnya adalah berdasarkan channel ya, channel report ya, atau kalau di sini kita adalah area kita, dan kemudian ini kita masukkan ke komponen kita ya. Nah, kemudian ada komponen kita ini hasilnya adalah report ya, dashboard ya. Kemudian dashboard tadi menghasilkan 3 report, ada 3 area ya. Ada reportnya kita concatenate dulu, baru kemudian kita taruh di PDF ya. Nah, cuman kalau yang di atas ini mungkin agak sedikit kompleks, karena itu supaya lebih sederhana kita coba lihat dari pecahannya di bawah dulu gitu ya, baru nanti balik lagi ke atas gitu ya. Oke, jadi task pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan prediktif ya. Jadi forecast itu bisa prediktif, tapi bisa kita enhance menjadi preskriptif gitu ya. Jadi kalau di case kita ini, pada saat forecast, pada saat datanya kita forecast itu namanya menjadi prediktif. Pada saat kemudian kita bisa simulasikan based on event, itu menjadi preskriptif. Alasannya kenapa menjadi preskriptif? Karena pada saat kita masukkan event ini gitu ya, itu date atau feature date-nya itu sudah ada value-nya. Jadi contoh misalnya, tadi data saya actual-nya itu hanya sampai bulan Agustus 2023, saya mau forecast sampai 2025. Maka hari-hari ya, dari September 2023 sampai 2025-nya itu sudah kita isi value ya, isi value-nya itulah yang kita sebut sebagai preskriptif ya, karena itu what if, itu bisa kita ganti-ganti gitu ya. Oke, bagaimana proses kerjanya? Nah, ini saya set sebagai metanode ya. Teman-teman lihat ya, ada metanode, ada komponen, yang ini komponen, ini metanode.
Jadi kalau Metanode ini sebenarnya bisa kita buka Metanode-nya, jadi kita bisa open Metanode-nya. Nah, kalau kita open Metanode-nya, maka kita lihat di sini, ini dari workflow kita, kemudian menuju ke Metanode. Kalau kita kembali lagi ke yang paling kiri, maka balik lagi ke workflow kita gitu ya. Jadi ini saya pilih open Metanode, maka ini adalah Metanode kita ya. Nah, sekarang saya mau melakukan suatu forecasting, sekaligus juga enhancement-nya. Ini sama, karena saya mau bagi itu based on channel report, maka saya gunakan grup loop start ya, artinya saya akan group by based on channel report, atau di sini saya dapatkan nilai channel reportnya, kemudian saya akan run satu-satu ya channel report tersebut ya. Dan kalau kita ada grup loop start, maka kita punya loop end ya. Nah, cuman nanti kalau komponen dia tidak selalu loop end gitu ya, nanti kita lihat ya. Tapi by default ada kalau kita punya loop start, maka kita punya loop end untuk mengakhiri ya. Jadi ini bicara kita pilih satu-satu. Jadi pertama misalnya area barat dulu, kemudian area tengah, baru area timur gitu ya. Sementara yang di sini nanti dia menggabungkan tiga-tiganya gitu ya. Nah, yang di tengah-tengah sini adalah proses dari forecasting kita ya. Karena itu ini saya bungkus lagi menjadi Metanode, dan kita bisa buka lagi sub Metanode-nya ini gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari kemarin, cuman agak sedikit lebih kompleks ya. Jadi saya cerita sedikit apa sih yang dilakukan gitu ya. Jadi pertama, tadi inputnya 2 ya, inputnya 2. Kenapa inputnya 2? Kalau teman-teman balik lagi lihat sebelumnya, dia juga punya 2 input ya. Kalau kita balik lagi di sini, dia punya 2 input. Satu adalah data source-nya, data actual, dan yang kedua adalah data event ya. Jadi kita akan buat menjadi 2 input gitu ya. Kita masuk lagi. Nah, dari 2 input itu, jadi yang pertama ya kan, kita di sini filter dulu ya, seperti biasa kita filter dulu supaya lebih ringan ya. Kita kan filter, dia hanya date dan measure-nya ya. Kemudian kita akan proses, kita gabungkan dengan yang lain kalau ini sesuai kebutuhan. Cuman di sini memang yang saya lakukan adalah saya pertama dia join dulu, karena tadi date-nya ada 2 date ya, di mana range-nya tuh bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi pertama ini saya join ya, tapi join-nya adalah red outer gitu ya. Dan kemudian by the end saya lakukan rule base ya, untuk mengambil datanya memang hanya data-data yang memang actual ya. Atau kalau di sini kita lihat bahwa rule base-nya adalah date order-nya harus kurang dari sama dengan maksimum date order, itu yang kita ambil gitu ya. Nah, ini hanya untuk mengambil sampai level mana data itu bisa kita yang data actualnya ya kan, akan kita masukkan ke Python script kita gitu ya. Di sini teman-teman perhatikan, ini ada sedikit teknik, teman-teman udah belajar juga. Ini adalah bagaimana dari table ya, dari table yang hitam ini ya, kita ubah menjadi variabel ya. Kemudian variabelnya akan dibaca di rule base gitu ya. Jadi ini ini hanya sedikit trik ya, untuk supaya betul nanti teman-teman bisa lihat ya, ini persisnya apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah, dari situ kita masuk ke profitnya persis sama seperti yang kita sudah belajar kemarin. Ya, outputnya juga ada 3. Output pertama adalah original inputnya. Output keduanya adalah fitted value forecast-nya. Jadi disebut fitted value itu adalah sebetulnya forecast, tapi kita bisa bandingkan dengan data actualnya. Jadi forecast yang periodnya sama dengan data actualnya itu disebut sebagai fitted value. Ya, sementara yang kemudian forecast-nya itu tidak ada actualnya, maka itu kita sebut sebagai forecast gitu ya. Ini kita keluarkan. Ini sama persis seperti kemarin, ya kan? Kemudian kita join, kemudian kita kita kasih rule engine. Rule engine-nya juga sederhana. Ini hanya untuk membedakan mana yang forecast, mana yang dia masih actual gitu ya. Mana yang datanya masih period actual dan forecast gitu ya, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman perlu perhatikan setelah keluar result gitu ya, itu kemudian kita masukkan lagi ke XGBoost gitu ya, ke XGBoost kita gitu ya. Jadi result dari rule engine ini sebetulnya dia adalah hasil forecast,
tapi periodnya ada kategori di sebelah kanannya kita kasih dia period actual ya pada satu atau period forecast gitu ya. Nah, itu cuman seperti itu yang kita lakukan. Ya. Tapi jumlah row-nya kalau kita lihat di date ordernya, karena data kita actual yang tadi adalah 1 Januari 2021 sampai 2023 Agustus ya, ini kita lihat kalau di date ordernya sudah sampai 2025 gitu ya tanggalnya. Ini kenapa sejauh ini karena di script ya dari profit kita forecast ya kan sejumlah sekian periode ya. Di sini kita forecast 600 hari ke depan gitu ya. Jadi 600 hari ke depan itu makanya akhirnya kita dapat tambahan row gitu ya. Nah, karena kita sudah punya tambahan row gitu ya, maka analisis kita ini sudah berubah menjadi cross sectional. Jadi kita analisisnya sudah based on kolom-kolom yang ada di table kita gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan algoritma-algoritma yang memang algoritmanya adalah cross sectional. Salah satunya adalah XGBoost. XGBoost dia adalah cross sectional ya. Nah, seperti biasa kalau kita punya data ini sebetulnya number truth string hanya karena kita flag kita itu kan 0101 gitu ya. 0101. Nah, supaya dia tidak salah dianggap itu sebagai angka, kita ganti dia sebagai string supaya algoritmanya tahu bahwa itu dia adalah flag gitu ya. Nah, kemudian seperti biasa kita akan partitioning ya. Partitioning ini hanya untuk training testing ya. Jadi 70 seperti biasalah 70-30 atau teman-teman boleh 80-20 gitu ya. Dan kemudian kita bagi. Jadi kita belajar sebetulnya hanya dari trainingnya saja gitu ya. Nah, cuma triknya nanti kenapa kita pisah seperti ini ya supaya kita tidak belajar dari 100% data actual ya. Supaya kenapa? Karena nanti saya mau keluarkan akurasinya sudah langsung base kombinasi antara training dan testing. Jadi teknik untuk akurasi atau scorer itu bebas ya. Biasanya boleh dari boleh dari testingnya saja ya atau kombinasi. Ini saya nanti buatnya langsung sudah kombinasi dua-duanya ya. Oke. Jadi kemudian dapat result ya. Cuman di sini yang saya keluarkan gitu ya. Kan ini udah saya raw filter. Jadi yang raw filter adalah yang pass only, artinya memang yang periodnya period actual tadi ya. Jadi periodnya sudah hanya yang actual. Maksudnya yang kita lakukan di atas ini itu hanya kemudian menjalankan si XGBoost-nya menggunakan flagging kita gitu ya. Ya ini DOV-nya boleh dipakai, boleh juga misalnya nggak mau dipakai gitu ya. Misalnya flag silahkan tinggal ditambahkan saja gitu ya. Jadi hanya based on ini gitu ya. Kemudian kita measure forecast-nya kita masukkan ya. Yang kita tebak adalah measure-nya ya, data actual-nya. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita mau sebetulnya hasil dari profit adalah yang di bawah ini ya, measure forecast. Kemudian kita mau gunakan measure forecast plus flagging buat tadi gitu ya, terhadap hari gitu ya. Itu untuk kemudian menebak actualnya lagi, jadi mengimprove hasilnya gitu ya. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi kalau ini saya klik OK, ya maka kemudian saya bisa run ya ini ya. Nah kemudian sampai keluar hasilnya. Ini training testingnya saya gabung kembali ya kan. Kemudian karena datanya daily ya, ini sorternya adalah sorter date-nya sebenarnya nggak harus dilakukan gitu ya. Kemudian saya group by based on monthly. Jadi di sini kemudian saya datanya monthly. Kenapa? Supaya ngelihatnya lebih gampang aja gitu ya. Jadi saya ubah dia menjadi data monthly gitu ya. Dan seterusnya ya. Di sini kita kemudian ingat bahwa yang di atas ini hanya dari period yang ada actualnya. Kalau di bawah sini betul-betul hanya yang tidak ada actualnya. Tapi knowledge-nya kita tetap ambil dari tempat yang sama gitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita run gitu ya. Ya maka kita kemudian dapat resultnya sebagai berikut ya. Jadi ada data actual ya. Yang ada tanda di bawah ini berarti actualnya periodnya sudah period forecast ini. Ini pas period actual.
kita punya angkanya adalah angka fitted value dari si Profit, ya, dan angka enhancement ya dari si XGBoost gitu ya. Jadi kemudian fitted value ini diteruskan menjadi forecast, tapi dari sisi Profit, kemudian di sini sama ini forecast, tapi dari sisi si XGBoost gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke yang lebih tingginya lagi ya, jadi artinya ke metanode di atasnya. Jadi ini ada loopnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau run betul metanode ini, maka sebetulnya kita ngerunnya apa namanya bisa langsung dari luar nanti ya. Jadi ini dari hasil dari tadi sudah ada forecast-nya. Kemudian saya mau, nah tapi hasil forecast ya teman-teman tadi, hasil forecast itu kan karena tadi kita loop start ya based on channel report ya, maka kita kehilangan informasi channel reportnya nih gitu ya. Sehingga akhirnya kita lakukan sedikit trik ya, bahwa kita catat juga ininya apa namanya channel reportnya apa saja gitu ya. Channel reportnya apa saja, ini ada area barat, tengah, timur ya. Kemudian di sini ada row ID-nya gitu ya. Jadi row ID, atau mungkin ini kita akan dulu ya. Ini kita run dulu di 3 area tadi. Ini daily ya kan. Nah, nanti kita lihat kenapa perlu dilakukan yang di bawah ini ya. Nah, ini output dari forecast kita itu ada namanya iteration. Jadi iteration 0 itu adalah apa namanya looping pertama ya, looping kedua, looping ketiga ya, ada 3 looping gitu ya. Nah, sementara kita butuh kemudian looping pertama itu apa gitu ya kan, area yang mana dan sebagainya. Sehingga kita lakukan adalah satu di sini bahwa kita buat group by untuk mengeluarkan areanya, kemudian kita manipulate ini apa sih row-nya ya, row 01-nya ini menjadi iteration. Jadi sini cuma kita buat namanya iteration, kita ambil sebetulnya row-nya, jadi row-nya dibuang ya, kita ambil hanya angkanya. Ini saya ambil mulai dari digit keempat, jadi kalau 3 ini ada digit keempat, sepanjang 10 digitnya just in case row-nya nanti dipakai untuk banyak gitu ya. Nah, ini result-nya akan menjadi sebagai berikut. Jadi kita punya iteration. Nah, iteration-nya ini kemudian kita ubah menjadi number, kemudian kita join-kan ya dengan yang di atas. Jadi iteration supaya apa? Supaya menghasilkan yang di sebelah kanan ini gitu ya. Supaya menghasilkan, kita tahu nih data channel reportnya yang mana. Jadi kita tidak pakai lagi data iteration-nya gitu ya. Dan setelah itu kita akan simpan ya. Ini saya simpannya ke area data dari workflow ya. Jadi nanti dia kalau workflow-nya diekspor dia ikut datanya. Oke. Itu adalah untuk apa namanya prediktif ya, yang based on profit. Kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya XGBoost gitu ya. Oke, sekarang yang bawah gitu ya. Kita mau buatnya itu adalah menggunakan hasil yang di atas gitu ya, hasil yang di atas, tapi untuk kebutuhan reporting ya. Karena tadi hasil dari metanode kita ini adalah detail ya. Jadi apa namanya per area ya, kemudian bulannya, kemudian actualnya, kemudian forecast profit dan enhance forecast XGBoost-nya. Maka kalau kita mau buat report, ya kan, nah reportnya itu harus kita buat satu-satu lagi gitu. Kenapa buat satu-satu? Karena kita mau bagi-bagi tadi reportnya gitu ya. Nah ini reportnya kita buat satu, karena itu grup loop startnya kita ulangi, ya. Jadi kita pakai sama nih, pakai channel report, ya. Tapi kemudian saya buat yang namanya ini adalah komponen untuk reporting. Nah di sini yang triknya mungkin teman-teman harus pelajari, dan yang harus hati-hati bahwa karena reporting outputnya itu bentuknya bukan table, jadi kalau kita lihat sini kan masuknya table yang segitiga ini, kanannya ini kotak gitu ya, maka kita loopingnya kita tidak bisa pakai loop n seperti yang di metanode tadi ya. Kita pakainya adalah model loop n gitu, jadi pakai tambah ada modelnya, artinya inputnya dia bisa menerima inputnya itu bukan bentuk table ya, bukan bentuk table ya, jadi pakai yang loop n. Oke. Dari sini kemudian ditambahkan dengan node untuk menggabungkan reportnya, kemudian kita hasilkan PDF-nya. Ya, jadi kita lihat dulu aja kalau ini run, sebenarnya dia akan dia akan loop 3 kali, ya, menghasilkan report. Ya, ini sudah selesai, tinggal dibuat PDF-nya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini yang hasilnya ya. Saya taruh di sini. Oke. Jadi
ini adalah hasilnya. Jadi ini sengaja saya bedakan namanya tadi dengan yang di atas itu supaya apa namanya kelihatan beda gitu reportnya ya. Jadi kita punya report, ini masing-masing sudah ada areanya ya, dari area barat, area tengah, area timur, dan yang kita masukkan adalah judul ya atau area mana, kemudian line plotnya, dan kemudian apa namanya akurasinya gitu ya. Jadi contoh misalnya akurasi dari 78,9% menjadi 94,4% untuk di area timur ya. Itu kemudian dari mana sih tahunya ya sekian, ini lebih baik ini hanya menunjukkan angka, tapi kalau kita lihat dari chartnya kita bisa lihat nih misalnya yang biru dan yang hijau adalah forecast aslinya. Jadi tugasnya yang kuning gitu ya, itu adalah kalau ada forecast yang jauh dari actualnya, kemudian dia coba diperbaiki, dilihat itu ada event atau tidak ya. Sehingga di sini kalau yang teman-teman yang terbiasa nanti visual analytics akan ngerti gitu ya. Jadi gini, area di mana warna hijau dan kuningnya ini jauh, artinya mesin berhasil mendetek bahwa ada event yang terjadi gitu ya di situ gitu ya. Nah, area di mana kuning dan hijaunya dekat gitu ya. Ini walaupun ini dekat kuning dan hijaunya, artinya mesin mendetek di situ tidak ada event yang berlaku ya. Yang berlaku adalah tren gitu ya, atau yang berlaku adalah seasonal gitu ya. Jadi cara melihatnya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang kuning berhasil memperbaiki ya karena dia mendetek adanya event ya. Di sini dia mendeteknya sebagai pola gitu ya, misalnya di sini juga dia mendeteknya sebagai pola gitu ya. Di sini agak jauh berarti dia mendetek ada event, di sini dia dekat berarti dia mendeteknya ini pola gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kayak di sini dia agak jauh maka dia mendetek ini ada event gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu gitu ya. Oke. Nanti untuk cara baca nanti kita akan bisa pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah sekarang gimana kita bisa buat report ini ya, karena ini adalah salah satu fasilitas yang ada di NIME. Jadi selama ini kita belajar kalau line chart, apa namanya, kemudian kita harus view-nya manual gitu ya. Di sini kita bisa buat langsung ke PDF. Nanti mungkin di beberapa sesi ke depan kita akan belajar juga buat dashboard dari NIME gitu ya. Oke, kita kembali lagi bagaimana sih cara buatnya. Nah, ini mungkin yang sedikit mungkin new buat teman-teman gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di reporting ini gitu ya. Ini kalau kita buka ya, dia bukan metanode, dia adalah komponen. Karena itu kita bukanya adalah open komponen gitu ya. Nah, di komponen ini intinya kita hanya membuat report ya. Jadi satu, yang pertama tadi ingat looping ya. Jadi begitu data looping pertama kali ya kan, tergantung pas looping yang keberapa, ini saya buat group by. Group by contoh hanya mengambil channel reportnya apa, dapat sebetulnya nama channel reportnya ini kebetulan saat ini lagi area timur gitu ya. Terus kemudian ini saya buat jadi text view. Text view itu seperti apa? Text view seperti ini gitu ya. Jadi saya buat ini ada codingnya dikit ya. Jadi saya ambil channel report ya. Kemudian saya keluarkan sebagai text view area timur ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti mau ganti-ganti, ini kok bisa apa namanya besar kecil dan sebagainya di setting ya. Jadi ini karena dia rich text biasa, jadi sebetulnya cara settingnya gini, dia nggak ada apa namanya di sini nggak ada apa size gitu ya. Jadi kalau mau ada size, kalau mau kembali itu ini rich text ya, rich text jadi berarti Ctrl Alt 0 gitu ya, maka dia jadi kecil nih ya. Nah terus kalau mau membesarkan berarti pakai apa namanya pagar gitu ya. Kita pakai pagar. Nah, kalau pagarnya satu, spasi ini jadi besar gitu ya. Nah, sekarang kalau saya apa namanya edit lagi, kalau pagarnya 2 misalnya, atau pagarnya kita buat 4, spasi, nah dia jadi kecil. Jadi settingnya karena rich text, dia mengikuti formatnya rich text ya. Oke. Nah, kita buat di sini, ini hanya berupa teks aja. Nah, kemudian yang kedua kita buat line plotnya. Ini yang teman-teman sudah sering kali gunakan, ini line plot. Kita buat line plot gitu ya. Dan kemudian yang ketiga kita buat itu akurasi gitu ya. Jadi akurasi, saya buat akurasi untuk yang apa namanya profit,
saya buat akurasi untuk yang apa namanya XGBoost gitu ya. Kemudian saya join ya, saya join karena saya mau ambil hanya R-square-nya aja ya, saya join kemudian saya keluarkan dalam bentuk table view gitu ya. Dia ada table view-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana 3 komponen report ini kita gabungkan dalam dashboard. Nah, kalau dia itu adalah komponen gitu ya, maka kalau teman-teman lihat di atas ini gitu ya, ini ada namanya adalah Open Layout Editor. Dia otomatis muncul nih kalau dia komponen. Jadi kalau ini kita klik, disinilah dashboard kita ya. Jadi inilah dashboard kita bisa taruh. Jadi contohnya misalnya saya buang dulu nih yang ini. Ya. Nah, jadi report-report akan keluar di list di kiri, gitu ya. Nah, kemudian report ini bisa kita masukkan gitu ya di report kita ya. Ini layoutnya terserah kita bisa pilih layoutnya gitu ya. Kemudian kita bisa setting. Jadi misalnya ini saya setting dia auto misalnya gitu ya. Saya setting auto. Jadi kan ini untuk yang bawah, yang atas ini saya setting tadi dia pakai aspek rasio 16:9 dan seterusnya. Ini terserah kita ya untuk settingnya. Terus kemudian ini jangan lupa teman-teman ada orientation-nya untuk apa namanya karena kita mau buat reportnya. Nanti ini belum bicara ke PDF ya, baru reportnya. Terus kemudian kita enable report output-nya. Gunanya apa kita enable report output? Supaya dia nyambung ke sini, ke komponen kita ini gitu ya. Oke. Nah, jadi kita balik lagi sekarang pada saat ini sudah selesai gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke report ini, maka output dari report ini gitu ya, output report ini sebetulnya adalah report-report gitu ya, cuman ini baru keluar satu karena dia kan bentuknya looping ya, ini kebetulan lagi di area timur dia ngeloopnya, jadi bentuk reportnya sudah sebagai berikut gitu ya. Nah reportnya karena dia keluarnya looping, maka itu alasannya kenapa akhirnya kita gabung, jadi report juga bisa di-concat, jadi karena tadi dia menghasilkan tiga kelompok report gitu ya. Jadi 3 kelompok report di mana masing-masing ada 3 komponen report gitu ya. Ada komponen tadi judulnya, komponen apa? Dia ada text view-nya, kemudian ada line plot-nya dan ada komponen table-nya gitu ya. Nah, terus kemudian report-report yang 3 kelompok tadi barat, tengah, timur kita join gitu ya. Baru kemudian kita simpan dia di PDF ya. Jadi itu adalah cara apa namanya kerja dari flow ini gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kalau mau kita buat terpisah. Jadi yang satu ini kita buat itu apa namanya? Hanya untuk forecastingnya dan enhancement dari forecast. Kemudian di sini kita buat untuk reportingnya. Nah, kelemahannya kalau kita buat terpisah, ini loopingnya dia 2 kali gitu ya. Jadi di sini looping, tadi di sini juga dia kita buat ada looping gitu ya. Jadi istilahnya dia kerjanya jadi lebih lambat ya. Itu dia kenapa akhirnya kita buat juga alternatif yang di atas gitu ya, supaya loopingnya cukup 1 kali ya. Jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman cukup clear. Sebelum saya lanjutkan yang di atas ya, ini ada pertanyaan dulu tidak dari teman-teman ya. Jadi nanti untuk detailnya supaya tahunya teman-teman bisa lihat langsung dari apa namanya flow-nya gitu ya. Tapi yang jelas secara konsepnya teman-teman mudah-mudahan paham yang dilakukan. Jadi adalah forecast pakai cara yang kemarin, pakai profit, kemudian kita enhance. Profit itu dia kita gunakan dia sebagai time series forecasting, kemudian kita enhance dengan XGBoost. XGBoost-nya kita gunakan itu adalah cross sectional forecasting ya istilahnya gitu ya. Nah kemudian kita generate report gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan paham ya alurnya gitu ya. Jadi apa namanya itu tadi apa namanya caranya kalau dipisah. Nah sekarang kita akan masuk bagaimana kalau itu digabung gitu ya. Oke. Nah yang flow di atas ini sebetulnya adalah gabungan dari flow yang 2 yang di bawah gitu ya. Nah cara kita kerjanya adalah bahwa ini kita set sebagai komponen gitu ya, di mana komponennya sama kita bisa masuk ke dalam komponen itu terdiri dari
Satu, pembuatan reportnya, dan ada subnya, tapi subnya ini kita set bukan sebagai komponen, tapi sebagai metanode gitu ya, di mana metanode ini isinya adalah tadi sama ya, di forecastingnya. Jadi forecasting by profit-nya, dan kemudian enhancement by apa namanya XG boost-nya gitu ya. Nah, reportnya ya adalah output dari sini, langsung kita buat report ya kan. Sama caranya ya dengan apa namanya yang pertama tadi gitu ya, dan kemudian apa namanya ini hanya menggunakan satu kali looping ya. Kenapa? Karena di case ini goal kita bukan mau menghasilkan data, tapi mau menghasilkan report gitu ya. Jadi harusnya kalau teman-teman paham yang di bawah, maka yang di atas juga harusnya cukup mudah gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ya, sebelum kita mau lompat sedikit nanti ke arah yang generatif AI gitu ya. Jadi apa namanya, hanya selingan, jadi supaya teman-teman cukup paham bahwa apa namanya, namanya machine learning, namanya AI yang menggunakan low code seperti ini, itu juga arahnya nanti juga kita akan gabungkan dengan generatif AI-nya gitu ya. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Mengerti semua atau gimana nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan ini apa namanya? Fastabik, silakan pertanyaannya apa? Iya Pak Satrio, izin bertanya Pak. Tadi kan Iya, dijelaskan bahwa generative AI bisa digunakan untuk reporting juga di NIME ini juga Pak. Nah, kalau iya, semisal untuk datanya itu data yang berbeda, tetapi kita ingin tahu bahwa data tersebut juga berpengaruh gitu Pak terhadap data yang kita analisa gitu. Nah, kita ingin satukan gitu. Jadi seperti water flow gitu ya Pak. bisa, Itu bisa, bisa bisa. juga nggak? Jadi gini, jadi bisa, jadi gini. Tapi yang penting teman-teman harus paham ya. Jadi yang sekarang ini generatif AI yang berkembang kan ada dua besaran besar ya. Jadi satu yang berhubungan dengan image ya, yaitu generatif AI-nya base-nya on GANs gitu ya, dan satu yang base-nya adalah text ya, atau kita sebutnya adalah LLM ya, Large Language Model ya. Nanti mungkin kita akan singgung sedikit gitu ya. Cuman kalau nggak ada pertanyaan, saya mau masuk ke situ dulu, cuman nggak langsung ke nine-nya ya. Saya mau jelaskan contoh misalnya, karena teman-teman pasti udah biasa pakai chat GPT apa dan sebagainya gitu ya. Jadi, apa namanya, saya mau jelaskan penggunaan-penggunaan generatif AI yang lain gitu ya. Nah, jadi uh, ini nggak apa-apa ya, kita langsung lompat ke generative AI karena nggak ada pertanyaan di apa namanya forecasting kita. Jadi generative AI kalau kita bicara misalnya Chat GPT itu kan konsepnya kan dia pre-train ya, namanya pre-train transformer gitu ya. Jadi konsep besarnya namanya LLM, ya large language models gitu ya. Nah, kalau contoh Chat GPT itu adalah LLM yang sudah di pre-train ya oleh OpenAI. Nah, masalahnya ChatGPT itu dia online, ya, dan sekarang API-nya berbayar. Dia API-nya ada dua, jadi ada API ChatGPT-nya dan ada key untuk API key untuk ChatGPT-nya dan ada key untuk ChatGPT. Jadi ada API untuk apps-nya gitu ya, dan ada memang untuk ChatGPT-nya ya, terutama yang GPT-4 itu bayar gitu ya. Jadi itu dua key yang terpisah. Nah, masalahnya gini, dia powerful, tapi kelemahannya kalau kita kemudian masukin data, ya toh gini, saya mau menggunakan ChatGPT ini untuk membaca PDF file saya supaya saya bisa melakukan komunikasi dengan PDF saya, atau orang menyebutnya adalah chat with PDF gitu. Jadi saya mau menggunakan capability-nya si pre-trained transformer atau GPT-nya untuk kemudian otomatis menjawab pertanyaan saya mengenai PDF yang saya masukkan. Kalau di ChatGPT, masalahnya adalah karena ChatGPT-nya online, maka PDF-nya kepaksa harus kita upload. Kalau PDF tersebut berasal dari PDF atau Word ya, atau PowerPoint ya, atau text file yang memang dari internet atau open source, nggak masalah gitu ya. Yang masalah adalah kalau kemudian ternyata yang mau saya
pelajari adalah PDF atau Word dokumen ya atau PowerPoint yang berasal dari internal organization. Maka saya nggak boleh pakai ChatGPT gitu ya. Kenapa? Karena gimana pun juga data ini akan diupload keluar, walaupun mereka mengatakan ya aman ya, kerahasiaan terjaga dan sebagainya, tapi secara policy kita nggak boleh. Nah, karena itu kita terpaksa mencari alternatif ya dari ChatGPT yang konsepnya sama-sama GPT tapi bisa kita download lokal. Nah, jadi kalau mau yang teman-teman lokal itu ada namanya GPT for all gitu ya. Jadi pre-train-nya itu atau GPT-nya kita download ya lokal, sehingga kalau kemudian kita kasih PDF, kemudian kita buat si GPT lokal ini mempelajari si PDF-nya sehingga kita bisa tanya, itu kemudian datanya tidak ada yang ditaruh keluar. Alternatif berikutnya adalah kalau saya nggak apa-apa online, tapi saya nggak mau bayar gitu ya, maka saya harus cari GPT-GPT yang apa namanya free ya, walaupun dia online. Nah, itu kalau itu teman-teman cari contohnya ada namanya di Hugging Face gitu ya. Jadi di Hugging Face itu ada pilihan GPT yang teman-teman bisa pakai dan itu semua free of charge, jadi tidak berbayar. Secara konsep seperti itu, tapi mungkin saya akan show sedikit supaya teman-teman ada bayangan gitu ya. Teman-teman lihat ini ya di layar saya gitu ya. Jadi saya masukin beberapa PDF di sebelah kiri ya. Ya ini contoh aja pakai chatpdf.com, tapi sebenarnya kita bisa buat juga nanti. Kalau ini saya kebetulan memang langganan ya chatpdf.com. Jadi saya upload file. Ini contohnya ada contoh nih misalnya saya ini contoh aja ya mengenai subtek insurance ya. Jadi teman-teman lihat ini adalah PDF mengenai subtek insurance. Sekarang saya mau gunakan ChatGPT gitu ya, karena ChatGPT kan ngerti bahasa kita ya, untuk kemudian menganalisis atau menjawab pertanyaan saya based on data yang ada di PDF saya. Nah, saya tanya, Pak, ini kan bahasa Inggris ya, saya tanya pakai bahasa Indonesia ya, karena saya pakai ChatGPT dan dia kan ngerti kalau ChatGPT ya. Contoh ini ya, apa itu misalnya ya, contoh FSI misalnya, karena ini ada ngomong FSI gitu ya. Maka kemudian kalau saya run ya, maka dia akan cari nih ya dari dokumen, dia akan kasih ya bahwa FSI itu adalah Financial Stability Institute gitu ya dia jawab. Terus kemudian kalau kita mau lihat tanya lagi ya kan apa itu subtek misalnya, tapi dia jawabnya based on yang ada di dokumen gitu ya, dia akan jawab ya kan. Nah kemudian saya tanya lagi misalnya berikan contoh ya kan penerapan AI ya dalam subtek insurance misalnya. Contoh ya, klik, dia akan jawab juga dari dokumen. Atau kalau saya tanya lagi, misalnya Inggris nggak apa-apa, create list ya kan, of use cases misalnya ya. Misalnya contoh ini ya, yes, ya. Jadi akan jawab dari dokumen ini, ya, dari apa yang ada di dokumen ya. Ini salah satu penerapan dari apa namanya ChatGPT ya dengan apa namanya dengan memanfaatkan kemampuannya si ChatGPT plus dokumen yang saya masukkan gitu ya. Jadi apa namanya? Nah kalau sekarang data yang lain bisa nggak? Coba kita masuk ya. Contoh ini saya punya apa namanya PDF lain ya. Ini kebetulan saya sudah ada beberapa pertanyaan ini PDF lain. Ini PDF-nya mengenai machine learning ya, market manipulation ya gitu ya. Yang saya tanya aja nih kan, please use cases ya, use cases ya from dokumen ya. Ya, dia akan jawab ya. Dan ini karena saya bilang from dokumen sama langsung dia kasih halaman-halamannya gitu ya. Nah, ada di halaman berapa use cases tersebut ya. Dia langsung kasih ke kita ya. Nah, sekarang Anda bayangkan ya, kalau capability ini bisa kita buat dalam low code ya. Kemudian kita gabungkan dengan kemampuan kita melakukan prediktif gitu ya, melakukan data manipulation dan sebagainya, tentu ini bisa memberi satu apa namanya manfaat yang ya mungkin kita nggak bayangkan sebelumnya gitu ya, dan ini bisa kita lakukan gitu ya. Nah ini
Jadi nanti next time ya saya juga akan ajarkan bagaimana menggunakan KNIME untuk connect ke eh, LLM gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa terserah kalau mau gunakan ini sebagai use case-nya nanti untuk apa namanya project-nya juga silahkan gitu ya. Tapi sampai sini teman-teman mudah-mudahan ada bayangan ya, artinya bagaimana kita apa namanya menggunakan fitur-fitur yang sekarang ada ya, terutama yang berhubungan sama generatif AI itu contohnya adalah untuk akhirnya kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Dan kemudian bisa juga misalnya kita gunakan ChatGPT-nya untuk men-summary dokumen gitu ya kan. Ya, dan dokumen ini kemudian bisa kita download, ekspor dan sebagainya. Dan kalau orang ini bisa buat menggunakan ChatGPT gitu ya, maka kita juga bisa buat sebetulnya karena codingnya juga tersedia di internet gitu ya. Bagaimana kita chat with PDF meskipun juga nggak harus PDF ya, Word juga bisa ya kan. Kemudian dokumen-dokumen presentasi dan apa sebagainya juga memungkinkan gitu ya. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan?